Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang ini kita bisa bermajelis, bermuwajahah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Semoga hujan di pagi menjelang siang ini hujan yang membawa barokah dan manfaat. Allah berfirman, wa anjalna minas samai ma'an mubarakah. Allah turunkan dari atas langit air yang membawa barokah. Hari ini saudara kita, kawan kita yang ada di Bali baru mendapatkan musibah banjir bandang. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana para ulama sepakat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi itu artinya musim semi. Di zaman Nabi sampai hari ini, musim semi yang ada di negeri Arab Saudi 2 bulan, Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Dan jenengan ajeng tindak umroh, maka bulan September, Oktober ini panasnya tidak sebagaimana bulan-bulan yang lain. Karena ini bulan Rabiul Awal, musim apa? Musim semi. Semoga Rabiul Awal ini menjadi musim semi hati kita, sebagaimana doa Nabi, Allahumma ja'al Qur'an Rabbi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahabahami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini musim semi hatiku, cahaya di dadaku, penghilang rasa sedihku, penghilang rasa gundah di dalam hatiku. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca doa ini, Allah hilangkan kesedihannya, Allah ganti dengan kebahagiaan. Wa abdilhu farha, Allah ganti dengan kebahagiaan. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi lahir pada tanggal 20 April atau 22 April tahun 571 Masehi. 571 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal atau 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun apa? Tahun gajah. Tahun gajah. Jadi Nabi dengan Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, itu disebut tahun Masehi, ya. Tahun Masehi. Maka Nabi Muhammad ini dengan Nabi Isa alaihissalam selisih lebih daripada 5 abad. Karena Nabi 571 Masehi. Dan perlu diingat, zaman ketika Nabi Muhammad SAW menjelang lahir, maka disebut zaman fatrah minar rasul, zaman kekosongan para rasul. Tidak ada rasul yang diutus. Hampir 5 abad lebih. Maka di sana ada kisah Ashabul Jannah,
Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, ini kisah-kisah yang terjadi di Yaman Fatrah, Yaman Fatrah minar Rasul. Maka Yaman itu disebut Yaman Jahiliyah. Lo tanget, kenapa disebut Yaman Jahiliyah? Karena satu, tidak ada nabi yang mengajak mereka kepada jalan yang benar. Yang kedua, tidak ada wahyu, tidak ada Al-Quran yang menuntun mereka. Hari ini tidak ada nabi, tapi masih ada Al-Quran. Maka dulu disebut Yaman Jahiliyah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Yaman Jahiliyah itu, yang jahiliyah tidak cuma Arab, tapi seluruh dunia. Maka Nabi Allah berfirman di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kedua, "Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan." Dan dialah Allah yang mengutus nabi kepada masyarakat yang ummi, masyarakat yang buta huruf. Jenengan nggak bisa membayangkan, nggih, masyarakat buta huruf, tidak bisa membaca, tapi ternyata masyarakat ini nanti yang akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai Romawi, Persia tidak pernah menjajah Arab Saudi. Saya bertanya, Pak, kenapa negeri Hijaz itu tidak pernah dijajah? Padahal diapit oleh dua kekuasaan besar, Imperium Persia dan Imperium Romawi. Kenapa aman-aman saja? Karena masyarakatnya karena penjajah tidak pernah melirik. Beda dengan Yaman, ya. Beda dengan Syam yang dijajah Romawi, kadang dijajah Persia. Kenapa tidak dijajah? Satu, SDM-nya rendah, tidak bisa baca dan tulis. Yang kedua, tidak ada sumber daya alam. Di Mekah itu beda dengan Madinah. Kalau Madinah masih ada kurma, ya. Mekah itu pohon kurma ada, tapi buahnya tidak maksimal. Sumber daya alam tidak ada. Masyarakatnya juga SDM-nya rendah. Maka menjajah negara itu rugi. Berbeda dengan menjajah Indonesia yang makmur. Maka akhirnya bangsa Arab ini bangsa yang tidak terjajah karena SDM-nya rendah. Tapi ternyata bangsa yang tidak dipandang oleh bangsa-bangsa yang besar, ternyata dua imperium ini jatuh di tangan Islam. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu masyarakat Arab itu agamanya adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi ternyata agama Nabi Ibrahim itu ketika Nabi menjelang lahir, agama Nabi Ibrahim sudah punah. Padahal masih ada Ka'bah yang menjadi peninggalan ajaran Nabi Ibrahim. Ibadah haji juga ada. Orang Quraisy itu keturunan Nabi Ibrahim, sebagaimana Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Saya bertanya kepada ibu-ibu, kok saged yang mayoritas bisa punah? Nanti bisa jadi Indonesia yang mayoritas ini juga bisa menjadi minoritas, sebagaimana dulu di Yaman Arab Jahiliyah itu. Padahal seluruh Mekah itu dulu penyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ketika Nabi lahir kok di sekitar Ka'bah ada 360 berhala? Dari beribadah kepada Allah menjadi penyembah berhala. Para ulama menganalisa ternyata penyebab hilangnya agama Nabi Ibrahim yang pertama adalah masyarakat Mekah sudah tidak peduli dengan agamanya,
tidak peduli dengan apa? Agama. Yang kedua, ghulu fi solihin. Mereka berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Siapa orang soleh yang dimaksud? Orang soleh yang dimaksud adalah yang Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini dulu ulamanya bangsa Arab. Tapi ketika Amr bin Luhai al-Khuzai datang ke negeri Syam itu meliputi 5 negara hari ini, Lebanon, Israel, Palestina, Jordania, dan Suriah. Ini negeri di mana Allah menurunkan para nabi. Mayoritas nabi turun di negeri Syam. Tapi ternyata di negeri Syam itu masyarakatnya sudah berubah menyembah berhala. Maka Amr bin Luhai al-Khuzai membawa berhala dari negeri Syam, dibawa kemana? Ke kota Mekah. Maka saya bertanya di sini, berhala yang pertama kali dibawa namanya berhala apa? Lata Uzza. Monggo yang lain apa? Yang pertama namanya apa? Apa? Manat. Yang lain monggo. Nama berhala yang dibawa oleh siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Berhala yang dibawa yang pertama itu tangan telapak kirinya itu patah, diganti dengan emas. Nek telapak berhala niku diganti mbek emas nggih pirang kilo nggih. Telapak tangan nih. Hari ini Sri Mulyani dipecat oleh Bapak Prabowo, harga emas langsung naik. Nek jenengan ajeng jual antam monggo niki regane pun 2 juta punjul gitu. Nah niki monggo niki harga emas baru naik. Ya. Baru naik, nilai dolar turun tapi emas naik. Nggih. Nek ajengnya Dimas nggih monggo niki. Niki. Monggo Pak Fajar. Amr bin Luhai al-Khuzai ini adalah orang yang membawa berhala yang pertama di kota Mekah. Berhala yang pertama itu namanya Hubal. Apa? Hubal. Habis Hubal, dia mendatangkan Manat, kemudian Lata dan Uzza. Ya. Uzza itu berhala yang paling besar, yang paling muda, yang paling besar. Namanya apa? Uzza. Ya. Lata, kemudian Uzza. Maka berhala ini yang bawa adalah seorang ulama, sehingga masyarakat itu mengikuti. Ini bahayanya kalau seorang ulama sudah rusak. Maka masyarakat mengikuti Amr bin Luhai ini. Kemudian Amr bin Luhai itu bermimpi. Di dalam mimpinya Amr bin Luhai ini, dia bertemu dengan jin, dan jin itu mengabarkan bahwa ada 4 berhala yang terpendam di kota Jeddah. Maka saya tanya ibu-ibu, Jeddah itu dari kata apa? Kenapa namanya disebut Jeddah? Ya, kalau jenengan naik pesawat mau ke Mekah lewat mana? Jeddah ya. Ada apa? Bandara. Saya bertanya, kenapa disebut Jeddah? Ya, kenapa ibu-ibu? Apa? Jeddah itu dari kata jidah, itu artinya nenek. Kenapa Jeddah itu disebut nenek? Kenapa? Ada yang tahu? Malah mbah-mbah ya. Karena disebut nenek karena disitulah Hawa pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa diturunkan di Jeddah, konon Adam diturunkan di India. Bertemu di mana? Jabal Rahmah di Arafah ya, ya. Ini Jeddah. Jeddah itu dari kata apa? Jeddah artinya apa? Nenek. Ya, nenek.
Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mimpinya Amr bin Luhai ini ketika bertemu dengan jin, mimpinya adalah bahwa di kota Jeddah itu terkubur 4 berhala di zaman Nabi Nuh alaihissalam. 4 berhala. Saya ingin bertanya, namanya apa ibu-ibu? Niki Pak Fajar enten dopres mboten niki. Kemarin jalan santai di Keranggan Pak di perumahan nggih. Khusus warga perumahan 1 RW jalan-jalan, dopresnya hadiah pertama Honda Beat. Mboten bayar niku nggih. Hadiah kedua uang 5 juta, hadiah ketiga sepeda listrik. Nah, ini pengajian enten dopresnya mboten niki. Jadi 4 berhala yang ada di kota Jeddah, berhala peninggalan zaman Nabi Nuh itu, yang pertama namanya Suwa. Di Quran ada ya, surah An-Nuh. Suwa, Yaghus, Ya'uqa dan Nasro ya. Namanya Suwa, Yaghus, Ya'uqa dan Nasro. Ini dulu adalah orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ketika mereka 4 orang ini meninggal, oleh masyarakat dibuatkan patung untuk mengenang jasanya. Dibuatkan monumen, patung, akhirnya malah diuri-uri, disembah. Hari ini banyak ibu-ibu kuburan-kuburan tiban, nggih. Enggak ada kuburan tahu ana kuburan teng daerah Pucang niku kuburan apa? Nawang apa, Pak? Budi? Nyai apa itu nggih? Jenengan cari kuburane Sunan Geseng lak kathah nggih. Teng Grabak nggih enten nggih, teng Wali Telon nggih enten. Temanggung nggih enten. Jenengan madosi kuburane Ki Ageng Mengkukuhan nggih. Teng Kedu enten, teng Gunung Sumbing nggih enten. Sampai jenengan ndaki Gunung Andong niku lho. Niku enten kuburane sinten? Joko napa? Joko Pekik napa Joko Lelur niku? Oh, Joko Pekik, Joko Lelur ya Kemul Sarung dan niki. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dia menguri-nguri berhala itu akhirnya disembah. Maka Nabi ketika Isra Mi'raj melihat Amr bin Luhai di neraka dengan menyeret ususnya. Kemudian yang ketiga, penyebab hilangnya agama Nabi Ibrahim alaihissalam di kota Mekah itu pada umumnya hilang itu karena mereka lebih percaya terhadap dukun. Dukun menjadi sumber ilmu, sumber kebenaran. Nah, ini repot. Kalau dukun sudah menjadi sumber ilmu, sumber kebenaran, maka akhirnya menghilangkan agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Padahal Nabi mengatakan man atakahinan au arafan la tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, tidak diterima sholatnya 40 hari. Ini cuma mendatangi. Kalau percaya, man atakahinan au arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kadzabat bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok dia datang, kok dia percaya, berarti dia telah mendustakan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa menyebabkan kekufuran. Ini contoh kejadian sebulan yang lalu yang terjadi di Pemalang. Pemalang niku tempat pundi, Bu? Pemalang, Jawa Tengah, nggih. Itu ada kejadian ditemukan pasutri suami istri meninggal di bebatuan. Ternyata setelah diteliti korban pembunuhan. Ternyata yang membunuh itu namanya Iskandar, nggih. Iskandar niku tiyang Islam napa mboten? Iskandar. Ternyata Iskandar ini dukun penggandaan uang. Dados
Suami istri itu datang ke sana ingin menggandakan uang 2.500.000. Uangnya hilang, ditunggu-tunggu ora nambah. Nah ini dukun apa? Penggandaan uang. Ini hati-hati nggih. Niki dukun teng online kadang-kadang malah penipuan tuh sami kali dukun nggih. Kemarin ada saudara itu kehilangan uang 180 juta gara-gara investasi gitar. Padahal gitarnya nggak ada, kenal hanya lewat online. Akhirnya dia ikut grup gitar. Padahal barangnya nggak ada, nggih. Utang konorene akhirnya sertifikatnya digadekke gara-gara kapusan investasi online ya. Ini digandakan 2.500.000, itu nggak nambah-nambah malah hilang. Maka dia komplain dengan dukunnya itu. Dukunnya bilang nanti malam ritual terakhir. Apa ritual terakhir? Nah, ritual terakhir itu ternyata setelah ritual itu disangoni kopi. Suruh minum nanti jam 12 malam. Di jalan dia minum malah meninggal. Kopi ini dicampur sianida. Ternyata dukun penggandaan uang Iskandar ini beli apa? Beli sianida potasium itu beli teng Shopee 20.000. Kalau tanglet teng mriki sing mboten gadah aplikasi Shopee enten mboten angkat tangan. Oh enten nggih kowe? Wah, mboten enten sing nggih. Sing dereng pernah check out enten mboten niki. Wah, nggih. Wah, niki tuku sianida potasium 20.000. Bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, inilah penyebab hilangnya agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian muncullah yang namanya jahiliyah. Dan jahiliyah yang pertama oleh Quran disebut donna jahiliyah, prasangka jahiliyah. Prasangka jahiliyah ini menunjukkan tentang keyakinan. Apa bukti prasangka jahiliyah di zaman Nabi belum lahir? Ketika orang Arab itu kalau mau pergi dari rumah, orang Arab itu akan melihat di atas langit. Kalau ada burung kok terbang ke kanan, dia berangkat. Tapi dia burungnya kok ke kiri, dia tidak jadi berangkat. Niki namine tatayur, napa? Tatayur milik tiyang Jawa. Nek lunga kepethuk gangkrangan ora sida lunga. Enten mboten niki? Nek ketiban cecak dikira cilaka. Tes enten mboten ten mriki sing percaya nek matanya keduten ajeng angsal duit napa tangane. Lha Bu, keduten nek omahe kok ketemu temangga, wah, mah entuk ora rezeki. Nek ana kupu lho Bu, anu tamu. Nek enek manuk perjak, wah padahal penjake pun punah nih Bu, ganti pleci nggih. Malah entene emprit saiki. Berarti jarang tamu nih nggih. Ah ini namanya tatayur. Napa tatayur nggih? Kadang-kadang manusia itu aneh. Tatayur itu dari kata apa? Burung, toyurun ya, tatayur. Nabrak orang tinggal melayu, nabrak kucing baleni nggih. Ora wani nggih tinggal melayu nggih. Maka Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyaken, ini jahiliyah karena napa? Karena keyakinan. Yang kedua, jahiliyah karena aturan ya, karena hukum. Afa hukmul jahiliyah yabghun wa ma ahsanu minallah hukman liqaumi yuqinun. Jahiliyah karena apa? Peraturan ya, hukum jahiliyah. Yang pertama adalah prasangka jahiliyah, yang kedua hukum jahiliyah. Maka di dalam Arab itu dulu hukum jahiliyah itu orang Arab tentang pernikahan, mereka ada 4 cara menikah. Satu diadopsi oleh Islam, yaitu apa? Nikah yang diadopsi oleh Islam itu kan
ada wali, ada saksi, ada nopo mahar, ada ijab kabul. Iku rukun. Kalau tanglet nikah tanpa wali sah mboten? Sah mboten, Bu? Mboten. Kalau janda tanpa wali sah mboten? Nah, saya tanya, janda tanpa wali. Nah, sah mboten niku mantep mawon. Sen niku sah, sen niki mboten sah nggih. Janda tanpa wali tidak sah nggih. Karena janda itu beda dengan perawan. Kalau perawan itu nikah harus izin walinya ya. Harus tidak bisa menentukan dirinya sendiri. Sedangkan janda itu ya, sedangkan janda boleh menentukan pilihannya terserah ya. Tapi kadang-kadang orang memahami terserah itu tanpa wali, padahal Nabi mengatakan la nikah bila wali. Nakah tanpa la nikahun biwaliyin ya. Tidak ada pernikahan tanpa wali, harus ada walinya. Kalau masih orang tua ya wali orang tua, nggak boleh kok waline Pak Kiai, Ustadz. Kecuali wali yang paling dekat sudah masrahke, atau mungkin walinya tidak mengizinkan padahal tidak ada alasan ya. Hanya melarangnya bukan karena pertimbangan syariat. Boleh berpindah ke wali yang paling dekat. Mentok-mentok wali hakim nggih angsal, asal wali nasab sampun ridho. Yang kedua, Bapak Ibu-ibu, berarti dalam nikah zaman jahiliyah yang pertama ini diterima oleh Islam, yaitu ada wali, ada saksi, ada mahar, ada apa? Ijab kabul. Lah niki harus apa? 4 ini. Maka di dalam nikah safar apa? Tiang yang kerja ke luar kota, dia menikah dengan orang setempat. Tapi nikahnya niatnya cerai. Tapi nggak diomongkan. Rukunnya dipenuhi, tapi secara terselubung dia hanya dalam niat hatinya, aku cuma pengen nikah 2 tahun. Niki angsal boten niki. Oh. Bentuk nek nikah kontrak lafate diomongke niku nikah mut'ah nggih. Orang tahu kalau dia nikah kontrak, saya mau nikah kontrak selama 2 bulan mungkin. Kan itu kan dia lafadzkan nggih. Nah ini kan dia yang pihak keluarga istri, pihak istri juga tidak tahu. Karena apa? Niat di dalam hati. Ini nikah safar. Nek nikah kontrak jelas mboten angsal. Nah, nek nikah kaya niki angsal mboten niku. Nikah niate cerai. Wah, nikah niate napa cerai. Padahal rukunnya pun dipenuhi. Nek nikah muhalil benten nggih. Nek nikah muhalil ngeten. Nikah la'anallah muhalil wa muhalalahu. Allah melaknat muhalil dan orang yang menghalalkan. Muhalil ngeten, Bu. Ini ada seorang wanita sudah ditalak 3. Nggih. Ditalak 3 suaminya. Otomatis kan tidak bisa kembali kepada suaminya. Maka suami dan istri yang ditalak 3 ini ternyata 2 orang ini ketika mentalak itu ternyata istri dan suaminya yang dulu itu masih cinta mungkin. Akhirnya dia merekayasa, menyuruh orang untuk menikahi istrinya, tapi diomongi nanti setelah seminggu tolong diceraikan. Nah, niku untuk menghalalkan istri. Nah, ini namanya nikah apa? Muhalil. Jenengan waos teng Suara Merdeka ya, sekitar mungkin ya 10 tahun yang lalu kejadian teng daerah Sayung di Demak. Itu ada seorang suami mentalak 3 istrinya. Tapi ternyata dia masih senang dengan istrinya. Wis kadung dan istrinya juga masih senang. Dia sowan dengan Pak Kiai. Pripun Pak Kiai? Gen saged istri itu balik ke saya lagi. Maka Pak Kiai bilang, gampang, nanti santriku tak kon
nikah dengan mantanmu. Nanti diceraikan. Ternyata wis kadung nikah, wis kon nyerekke ora gelem, wis kadung seneng apa ngono. Wah, kapok iki ya ngene. Ora sida apa? Do cerai. Akhirnya ya malah mumet nih kok ya. Nah, ini maka nikah apa muhalil nggih. Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, ini aturan jahiliyah. Contoh aturan jahiliyah dalam pernikahan bangsa Arab itu adalah ketika mereka ingin menikah, ada satu cara yang ini tidak dianggap nikah dalam Islam, yaitu mereka memasang bendera di rumahnya. Seorang wanita memasang bendera, nanti laki-laki boleh datang ke tempatnya dan berhubungan dengannya. Ketika dia hamil dan punya anak, maka wanita itu akan memanggil ahli nasab. Ahli nasab didatangkan untuk apa? Melihat bayi ini mirip siapa. Nah, itu DNA nih, tapi ahli nasab yang menentukan. Kalau ahli nasab sudah menentukan bapaknya si fulan, maka bapak biologisnya harus menikahi wanita itu. Mirip teng Indonesia mboten niki. Enten tes DNA barang nggih. Nggih. Tes DNA. Malah saiki sing tes DNA malah melu demo barang. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi akhirnya yang ditunjuk oleh ahli nasab akan menjadi bapak dari anak wanita itu. Maka jangan kumpulkan semua orang yang pernah berzina dengannya. Padahal kalau dalam Islam, anak hasil zina itu nasabnya kepada ibunya. Nanti yang menikahkan adalah kerabatnya. Kalau kerabatnya nggak mampu ya wali hakim. Dan tidak bisa waris mewarisi. Kalau bapaknya biologis itu meninggal, tidak bisa anak hasil zina itu minta harta waris. Sama, ketika anak hasil zina itu meninggal, bapaknya juga tidak mendapatkan warisan. Caranya gimana biar dia dapat harta dari orang tuanya biologis? Hibah. Nopo? Hibah. Hibah nopo wasiat? Nah, ini saya ingin tanya ini. Bentere nopo hibah kali wasiat? Nek wasiat mboten masih hidup apa? Apa? Masih hidup hibah ya. Jadi hibah itu ketika sehat, ya. Ketika sehat dan harta yang dihibahkan itu harta dia, ya. Ketika sehat. Beda dengan wasiat. Wasiat itu ketika dia sakit, ya, sakit, khawatir, sakit yang mungkin ya menjelang kematian, maka dia berwasiat. Dan perlu diingat, wasiat itu kepada selain ahli waris harusnya. Ya, karena ahli waris sudah mendapatkan apa? Bagian waris. Kenapa? Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3, karena wasiat itu kepada selain ahli waris. Kalau kepada ahli waris harus dengan izin ahli waris. Ya. Kalau hibah itu sunnahnya adalah dibagi rata antara perempuan dan laki-laki. Rata selalunya, kecuali ada alasan yang lain. Beda dengan warisan. Laki-laki 2, perempuan 1. Tapi perlu diingat, saya akan memahamkan tentang hibah. Sebentar, sebelum materi. Bahwa hibah ini ada 4 syarat. 1, al-wahid, yang memberi hibah. Sinten yang beri hibah? Syaratnya yang beri hibah itu 1 sehat. Yang kedua dalam kondisi berakal, berakal, betul, dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi gila, balik dan berakal. Yang kedua syaratnya harta yang dihibahkan adalah harta miliknya. Tidak boleh menghibahkan milik orang lain. Hartane bojone dihibahke mboten angsal, harus milik dia. Niki
Syarat yang pertama adalah penghibah. Yang kedua adalah orang yang mendapatkan hibah. Jelas orangnya ya, jelas ya. Siapa orangnya jelas. Yang ketiga adalah sigoh akad atau ijab qabul. Yang keempat adalah barang yang dihibahkan. Maka kami akan menerangkan tentang ijab qabul. Ijab qabul di dalam hibah itu jelas. Jangan seperti itu nanti besok jatahmu. Ditanya orangnya, anaknya, mau apa enggak? Nah, ada jawaban. Kalau dia bilang mau, ya, baru namanya qobid, serah terima. Kalau dalam jual beli namanya qabul. Barang itu diserah terimakan. Jadi hibah itu tidak sah kalau belum serah terima. Bagaimana bentuk serah terimanya? Bisa kalau itu rumah diberi kunci, apa diberi sertifikat, atau diberi witansi. Kalau belum ada serah terima, hibah itu tidak sah secara syar'i. Harus ada serah terima. Banyak kejadian orang hibah itu geger gara-gara tidak ada serah terima. Kalau serah terima itu udah miliknya. Kalau masih dipegang orang tuanya, mungkin sawah, hasil sawah itu adalah milik orang yang mendapatkan hibah. Orang tuanya hanya dapat ujroh upah dalam mengelola ya. Jadi yang namanya seperti saya menghibahkan pada anak saya motor Revo mungkin. Itu ya tidak cuma motornya tak omongkan, Pak. BPKB-nya tak berikan. Berarti udah loss, ya. Itu namanya hibah, diculke. Karena barang yang sudah dihadiahkan. Maka jangan disalahkan ketika ada orang yang hibah, orang tuanya hibah hanya lisan, hibah dibangun mungkin pondok pesantren atau dibangun sekolahan, kemudian digugat ahli waris karena sertifikatnya masih di tangan ahli waris. Karena tidak ada apa qobid, serah terima. Nah, ini yang bikin geger itu nggak ada apa serah terima. Buktinya itu apa? Ya. Coba jalan penggalih. Kok cuma orang dikasih motor, bagaimana dia bisa jual? Ya. Bukti kepemilikannya nggak ada. Nah, ini penting bagi kita supaya tidak ada masalah orang yang hibah. Karena kemarin kejadian saya di Temanggung itu geger keluarganya gara-gara orang tua kan biasa gitu. Besok itu rumah milikmu, berapa tahun lagi ganti milik adikmu gitu ya. Jadi bolak-balik nggak tahu kejelasan. Semua mengaku saya pernah dihibahi orang tua kami. Kalau hibah itu tidak ada serah terima, banyak orang memakan harta orang lain tanpa dibenarkan. Kalau ditanya buktinya apa? Nggak ada. Hanya apa? Omongan. Ya. Jadi kan omong kosong. Buktinya harus jelas, real. Ya, buktinya jelas. Ya. Nah kemarin saya omong ini hibahnya nggak sah. Terus gimana Pak Isa kalau nggak sah? Kalau nggak sah ya musyawarah. Musyawarah aja, ikhlas-ikhlasan. Ini jenengan ikhlas apa enggak? Ikhlas ya udah ya. Ya, ikhlas-ikhlasan antara ahli waris. Karena secara hibah tidak sah. Padahal orang tuanya dulu udah menunjuk-nunjuk. Tapi tidak ada bukti kepemilikan. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jahiliyah di dalam bangsa Arab. Setelah jahiliyah tadi adalah prasangka jahiliyah, yang kedua hukum jahiliyah, yang ketiga adalah tabarujal jahiliyah, penampilan jahiliyah. Dulu orang-orang Arab zaman dulu suka melihatkan telinganya. Hari ini malah lebih parah. Semakin tidak punya, semakin sedikit pakaiannya dianggap semakin modern. Tapi perlu diingat ibu-ibu, jahiliyahnya orang Arab dulu ketika tidak ada pernikahan yang tidak benar itu, zina itu masih mending. Kejadian di Indonesia itu ada berapa kali kasus nikah sesama jenis. Di Arab belum ditemui. Berarti hari ini lebih jahiliyah daripada dulu. Alhamdulillah negara kita tidak melegalkan. Kemarin kejadian di Makassar, nikah istrinya pakai cadar. Nggih, teng Makassar nggih. Teng Palopo napa teng Maros nggih.
dibuka jebule laki-laki. Ya repot niku nggih, apa dhisik ra ta'aruf apa pripun nggih. Nah niku nikah pripun niku nggih. Maka Bapak Ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, yang ketiga apa? Penampilan jahiliyah. Penampilan jahiliyah. Yang keempat, ya bentuk jahiliyah zaman sebelum Nabi lahir, yang keempat adalah hamiyatal jahiliyah. Apa itu? Kesombongan, fanatisme jahiliyah. Mereka mengunggulkan sukunya, nasabnya, keturunannya, ya, menjelek-jelekan yang lain. Tidak bisa menerima kebenaran dari beda suku, beda nasab, beda mungkin ya kelompok. Kalau hari ini ada orang yang tidak bisa menerima kebenaran gara-gara mungkin ya beda cara pandang atau beda komunitas, berarti dia telah terkena napa? Benih jahiliyah. Hamiyatal jahiliyah. Kesombongan, fanatisme jahiliyah. Maka mari kita buka materi kita hari ini. Ini baru mukadimah, ternyata udah jam 11 kurang 8 menit. Padahal ada sekitar 10 tanda kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana judul yang tadi saya bawakan, judulnya apa? Bukti cinta kita kepada Rasulullah. Bukti yang pertama, bukti cinta kita kepada Nabi adalah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mengikuti Nabi? Dengan mengikuti apa? Sunnahnya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi bukti cinta kita kepada Nabi adalah mengikuti Nabi. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Hasyr. Saya bertanya di sini. Nama lain surat Al-Hasyr napa ibu-ibu? Contohnya surat Al-Isra, nama lainnya surat Bani Israil, gitu. Surat At-Taubah, nama lainnya Al-Baro'ah. Kalau Al-Hasyr, nama lain apa? Surat Al-Hasyr. Artinya namanya surat Bani Nadir. Kenapa? Surat Bani Nadir. Kenapa disebut surat Bani Nadir? Al-Hasyr itu artinya pengepungan. Jadi Nabi mengepung dan mengusir Bani Nadir. Siapa Bani Nadir? Di dalam kota Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi. Yang 3-tiganya ini berkhianat. Bani Quraidah, Bani Nadir, ya. Ada 3 nih, Bani Kenekok. Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Kenekok. Bani Nadir itu berkhianat. Bagaimana cara Bani Nadir berkhianat? Mengundang Nabi ke bentengnya. Tapi ternyata di atas loteng ada orang yang mau melempar Nabi dengan batu. Nabi nggak tahu. Kemudian malaikat Jibril memberi tahu Nabi. Akhirnya Nabi mengumpulkan sahabat mengepung Bani Nadir. Ya. Akhirnya turun ayat namanya Al-Hasyr. Artinya pengepungan. Saya bacakan ayatnya Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Wa ma atakumur rasul, dan apa-apa yang datang dari Rasul fakhuduhu, ambillah. Wa ma nahakum anhu fangtahu, dan apa-apa yang dilarang dari Nabi tinggalkanlah. Al-Hasyr ayat yang ke-7. Apa asbabul nuzul ayat ini? Asbabul nuzul ayat ini adalah keluarnya syariat yang berupa fai'. Nah, saya bertanya Bu, fai' itu apa Bu? Fai' itu berbeda dengan ghanimah. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang. Kalau fai' adalah harta yang didapatkan tanpa peperangan. Kalau ghanimah itu terjadi pertempuran. Kalau fai' ketika Nabi mengepung Bani Nadir pada kabur, maka harta mereka menjadi fai'. Apa bedanya ghanimah dan fai'?
Cara menghitungnya, kalau ghanimah 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Kalau hari ini untuk para komandannya. Sisanya 2 bagian untuk kavaleri, pasukan berkuda. Yang 1 bagian untuk infanteri, penjalan kaki. Sedangkan faik itu semua untuk Allah dan Rasulnya. Hari ini mungkin faik masuknya untuk negara, untuk kemaslahatan umat. Tapi hati-hati ibu, jenengan awasi putra putri jenengan yang mungkin kuliah, jangan sampai terkena pemahaman yang sesat. Sebagaimana pemahamannya NII KW 11 ya, yang di Zaitun, yang menganggap harta di luar kelompok mereka halal. Jadi jenengan jangan kaget ketika ada seorang anak nyuri harta orang tuanya karena dianggap faik, no? Dipek akhirnya dianggap apa? Faik, karena menghalalkan harta orang lain. Padahal faik itu harta yang didapatkan ketika tidak terjadi pertempuran, bukan hartanya orang muslim kok dianggap faik ya. Sampai kejadian kemarin tempatnya uya-uya dijarah. Sing termasuk yang dijarah itu kucing ya. Kucing ya dijarah barang ya. Sampai hari ini kucingnya belum balik. Pinten nih Pak Fajar? Wah, kucingnya belum balik barang ya. Maka bapak ibu-ibu ingkang kaum muliaan, jangan sampai itu dipahami faik ya. Itu harta orang lain ya. Tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang batil ya. Bapak ibu-ibu ingkang kaula mulyakaken, dan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jika engkau mencintai Allah. Apa syarat cinta kepada Allah? Fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, ini perlu diingat Bapak Ibu-ibu. Maka ini bantahan bagi orang yang ingkar terhadap sunnah Nabi. Karena ada aliran yang tidak jelas, namanya aliran Isa Bugis. Aliran Isa Bugis itu hanya mengambil Al-Quran, tidak mengambil hadis Nabi, sama dengan yang ada di Malaysia, yaitu aliran Dalur Arkom yang ada di Malaysia. Itu tidak mengambil hadis. Padahal kita bisa sholat dengan benar, itu adanya di hadis. Cari Quran betul enten. Maka Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana aku sholat, ya. Karena hadis itu salah satu fungsinya adalah untuk menerangkan Al-Quran. Maka Allah sendiri mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Muhammad. Berarti kalau dia merasa cinta kepada Allah kok tidak mengikuti Nabi, dia tidak mendapatkan cinta Allah, tidak akan diampuni dosanya. Karena syarat mencintai Allah adalah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru nomor 1. Kemudian nomor 2, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mendahulukan apa saja yang telah menjadi syariat. Ya, bukti kita cinta kepada Nabi adalah mendahulukan apa-apa yang telah diputuskan Allah dan Rasulnya. Apa dalilnya? Surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun. Tidak demi Rabb, tidak demi Allah, mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajjara bainahum, sampai mereka menjadikan, ya, siapa? Menjadikan Muhammad sebagai hakim. Kalau hari ini Nabi tidak ada, berarti yang jadi hakim adalah Quran dan Al-Hadis, ya. Fima syajjara bainahum,
dari perkara-perkara yang kalian perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim, kemudian tidak mendapati di hati mereka harajam mimma qadaita. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu satu syaratnya menjadikan Nabi sebagai hakim. Kalau hari ini adalah Quran dan Sunnah. Yang kedua, keputusan dari Quran dan Sunnah itu diterima dengan lapang dada. Tidak ada keraguan. Wa yusallimu taslima. Yang terakhir ya, dia betul-betul menyerahkan kepada Allah dan Rasulnya. Ini angel mboten? Angel niki, Pak. Kami contohkan mawon. Orang yang meninggal sebelum yang punya warisan meninggal, angsal waris mboten. Bapak ibunya masih hidup, anaknya sudah menikah, sudah punya anak 3, atau meninggal lebih dulu daripada orang tuanya. Niku angsal waris mboten utang let. Napa? Padahal punya anak. Ini saya padahal punya anak. Bapak ibunya meninggal, bapak ibunya masih hidup. Terus siapa yang dapat waris? Kalau bapak ibunya masih hidup, anaknya 3, istrinya 1, bagaimana cara menghitung warisnya? Malah yang dapat warisan itu orang tuanya. Bapaknya 1/6, ibunya 1/6, istrinya 1/8. Kalau dia anaknya laki-laki dan perempuan, sisanya untuk anak. Jadi kalau hartanya ini 100 juta, 1/6 itu dari 100 juta adalah 16 juta. Gitu, Bu. Bapaknya 16 juta, ibunya 16 juta, istrinya dapat 8, bagi 1/8 berarti 12 juta, berarti total 44 ya. Sisanya 56 itu milik anaknya, dibagi 2/1. Tapi kenyataannya banyak. Ketika seorang anak meninggal dan dia punya harta, itu yang megang bukan, pasti bapak ibunya nggak dapat. Kebanyakan lagi kecekel keluarga, kecekel istri dan anak. Terus status yang meninggal ini dapat warisan nggak dari bapak ibunya ketika meninggal? Nah, niki kalau tangot niki, ini hitungan warisan nih. Kalau nggih mumet kita dengan ngurusi waris nih. Saya itu mumet kan Bu, mboten angsal napa-napa, kadang-kadang dimusuhi wong. Gara-gara saya ngomongnya, wae sing dapat ini enggak, wah digeger ya kula. Pripun iki Pak saya. Kalau dia anak laki-laki, satu-satunya, mungkin saudaranya 5, dia meninggal lebih dulu, yang 4 perempuan. Kalau dia satu-satunya anak laki-laki dan dia punya anak laki-laki juga, maka cucu laki-laki yang akan menggantikan posisi bapaknya. Tapi kalau laki-lakinya ada 2, itu dia punya Pak D, ya, mungkin ada 2 itu gini saudara ya, yang 2 laki-laki 3 perempuan, 1 meninggal berarti 1 laki-laki. Cucunya nggak dapat, karena ketutupan dari apa? Saudara laki-lakinya bapak. Kalau dia nggak punya saudara laki-laki, dia satu-satunya anak laki-laki, dapat dari cucu yang laki-laki menjadi pengganti. Tapi kalau cucunya perempuan tidak dapat. Atau anak laki-laki dari cucu perempuan juga tidak dapat. Jadi khusus anak laki-laki dari cucu laki-laki yang akan menggantikan posisi bapaknya. Tapi kalau nanti kok ternyata anaknya bukan laki-laki, ya putune ini nggih, anak dia perempuan, bagaimana ya dirembuk, Bu. Yang keluarga yang 4 putu itu bagaimana caranya memberi lah. Dengan hibah atau gimana, paling tidak ya saling berbagi nggih. Niki namanya apa? Hukum waris. Niku kadang-kadang jelimet, Bu. Tapi kalau pengen enggak jelimet, saged dengan cara apa? Saling musyawarah, saling ridho, melepas haknya. Sama kula, Pak. Saya itu hanya 2 bersaudara. 2 bersaudara, adik saya perempuan. Dalam hukum waris harusnya saya 2, adik 1.
Tapi karena saya melihat kondisi adik saya lebih parah ekonominya, rumah aja nggak punya, kehidupannya juga mungkin jauh mungkin lebih baik saya, maka di depan notaris saya ngomong, ya adik saya 3 bagian, saya 1 bagian. Karena kalau kondisinya berbeda, akhirnya harus di depan notaris harus berani melepaskan haknya, ya. Karena melihat dari segi nurani kemanusiaan, ya. Kadang-kadang yang laki-laki lebih mampu, yang putri kurang mampu. Maka harusnya bagaimana dia bisa bersifat adil, dan dia nanti ngomong dengan keluarga dia, ke anak-anaknya, ini bapakmu untuk bagian, nah gitu ya. Biar anak nggak akan menuntut dulu bagian bapaknya. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah itu bisa dengan musyawarah. Tapi satu syaratnya, ridho dengan hukum waris. Pertama gitu ya. Yang kedua, saling menerima, saling mengikhlaskan. Ternyata udah jam 11, Bu, nggih. Kalau khawatir jenengan kedangon mendolimi jenengan, kami buka mohon pertanyaan. Monggo, karena tadi jam 10 lebih 1/4 kalau nggak salah, nggih. Kita buka pertanyaan, padahal masih ada 10 tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, baru 2. Monggo, di luar materi jangan salah ibu-ibu, monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nggih. Ya, ini saya gini Bu, alhamdulillah nih pertanyaan bagus Bu ini Bu. Ini hibah yang tidak sah. Contoh hibah yang tidak sah itu apa? Kalau aku meninggal, harta itu milikmu. Padahal yang namanya hibah itu adalah akad yang langsung berakad yang menjadikan langsung berpindah berpindah kepemilikan. Enggak ada, kalau tidak ada namanya hibah bersyarat. Itu akhirnya membuat sesuatu yang menjadi rumit. Akhirnya ini hibah atau wasiat. Wasiat hibah itu sendiri. Maka hibah itu tidak ada ikatan. Seharusnya kalau dia mau hibah ya hibah loskan. Ada juga kalimat kadang-kadang ya. Akhirnya menjadi geger kemarin gitu Bu. Aku sing ngerawat, kayak orang ngerawat, akhirnya kok malah hibahnya kepada orang yang lain. Padahal hibah dia juga tidak ada bukti yang konkret. Maka mari ketika orang mau hibah ya jelas hibahnya. Kalau wasiat juga harus jelas. Karena kalau itu wasiat kalau jadinya ya, tapi itu juga membingungkan juga. Karena wasiat itu dalam kondisi sakit. Oke. Dalam kondisi sakit dan bukan kepada ahli waris. Kalau kepada ahli waris maka wasiat itu harus minta izin keridhaan ahli waris yang lain, gitu nggih. Jadi nggih. Kalau misalkan saya nggih. masih istirahat, ini terus macet anak-anak. Ini kadang kan orang lain atau mungkin saudara tuh menentang. Wong sawit kok nggih, kadang-kadang memang dibagi sejak masih hidup itu ada yang lebih baik, Bu. Daripada menimbulkan masalah di hari berikutnya, nggih. Dengan musyawarah. Ya, itu lebih baik daripada nanti rumit istilahnya. Karena gini Bu, kalau sudah meninggal itu sudah tidak lagi berlaku hukum pembagian rata. Akhirnya berlaku hukum waris kecuali dia mau musyawarah, mufakat, menyepakati ya sesuai dengan kesepakatan yang dibicarakan. Gitu nggih. Gitu nggih. Jadi gitu, saya katakan kepada jenengan supaya nanti jenengan paham ya. Bagaimana hibah, bagaimana wasiat. Jangan sampai hibah hanya lisan nggih. Serahkan ya serahkan nggih. Nggih. Nek sekarang mungkin belum bisa dipakai ya paling enggak ada tulisan nggih. Ada tulisan nggih. Ada bukti kepemilikan. Kalau biar tidak menimbulkan masalah. Kan banyak hari ini masjid digugat oleh yang keluarganya wakaf karena memang tidak ada
timah. Covid-nya itu nggak ada, Bu. Tidak salah mungkin ahli waris menggugat karena memang tidak ada bukti. Apalagi hari ini ada notaris, ya. Lebih kuat di depan notaris. Itu karena itu harta, Bu. Jangan sampai gara-gara itu hubungan antar keluarga jadi tidak baik. Seharusnya peninggal orang tua itu semakin dekat, ya, semakin tersambung. Jangan sampai hanya gara-gara masalah ini menimbulkan perpecahan di antara keluarga. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kesalahan saya beristighfar kepada Allah SWT. Semoga ini menjadi ya tadkirah bagi kita, sehingga kita mendapatkan ilmu baru yang semoga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.